Orang-orang yang sudah tahu Nuskin. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang belum mengerti dan mengenal siapa itu Nuskin. Jadi kebanyakan ada orang yang sudah punya, bahkan saya punya temen udah 3 tahun itu punya galvanic spa. Siapa yang tahu galvanic spa? Tahu ya? Ada yang udah 3 tahun, saya punya temen, kebetulan dokter juga, dia udah 3 tahun. Dia naruh galvanicnya tahu nggak di mana? Di atas lemari. Ya, di atas lemarinya, ya, dan dia bilang, saya nggak sempat galvanikan, ya. Tapi ketika pada saat saya ketemu dia lagi, ya, dia tanya ke saya, kamu pakai apa? Ya, karena saya sudah dari usia 35 saya udah pakai galvanik, Bapak Ibu. Usia sekarang saya 41 tahun. Ya, jadi saya sudah menggunakan galvanik dari saya mulai usia 35 tahun. Tuh, siapa di sini yang umur 35 tahun? Ya, siapa yang 41 tahun ke atas, 40 tahun ke atas? Ya, jadi saya sudah mulai menggunakan ini dan teman-teman saya sekarang sudah mulai banyak yang tanya. Jadi akhirnya ketika mereka tahu bahwa saya menggunakan galvanik, ya saya mulai rajin menggunakan galvanik itu tepatnya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun ini saya mulai rajin. Waktu awal-awal ada rasa males memang. Tapi ketika saya mulai berpikir kalau saya males, ya maka nantinya saya akan kerja keras. Tapi kalau saya rajin dari sekarang, maka hasilnya pun juga akan ngikutin. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Yulia Siska. Background saya seorang dokter. Saya dokter estetika. Dulu saya meracik-racik obat. Siapa di sini yang senang banget meracikan obat? Ya. Dulu saya meracik, Bapak Ibu. Dan racikan saya sudah masuk Badan POM. Ya, saya menunggu Badan POM itu 2 tahun untuk racikan saya. Ya, Badan POM-nya sih saya nulisnya di bawah standar, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya di lapangan saya selalu menaikkan dosisnya. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang-orang akhirnya jadi tidak dia harus dinaikkan dosisnya semakin lama. Ya, udah katanya nggak cocok, padahal bukan nggak cocok Bapak Ibu, dosisnya harus dinaikkan, sehingga kebanyakan orang akhirnya berpindah-pindah dari dokter satu ke dokter yang lain, betul nggak? Siapa di sini orang yang pernah pakai produk dokter dan setia dengan satu dokter, ada nggak? Nah, ya pasti nggak pernah setia dengan satu dokter Bapak Ibu, dia pasti pindah-pindah. Siapa yang dari dulu setia hanya dengan satu produk saja, ada nggak Bapak Ibu? Wah dok, saya mah dari dulu pakainya misalnya Marta Tilar misalnya. Ada enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Ya? Dari dulu ya? Dari 45. Sekarang masih pakai? Masih pakai Ultima? Oh, oke. Ya, karena nanti beda kualitasnya. Saya akan bisa ngelihat orang mana yang suka gonta-ganti, mana yang dia kulitnya setia dengan satu produk. Memang walaupun hasilnya nggak sama Bapak Ibu, tapi yang backgroundnya setia dengan satu produk, kalau dia menggunakan produk Nuskin hasilnya lebih maksimal. Ya pasti lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada pendetokan Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan kasih tahu kenapa Nuskin, alat galvanic spa itu alat yang sangat pintar sekali. Sehingga pada tahun 2009 saya jatuh cinta dengan Nuskin. Saya jatuh cinta dengan galvanic spa-nya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak banget pasien-pasien yang udah saya rusakin mukanya. Nah, loh, tuh, jujur ya. Ya, karena sekarang ini kan saya dokter insaf Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau lagi ngasih racikan-racikan, bahkan kalau untik-suntik menyuntik juga saya nggak mau Bapak Ibu. Even itu vitamin C sekalipun, ya saya nggak mau nyuntikin. Ya, sekali nyuntik sih dulu enak Bapak Ibu, duitnya gede. Ya, racikan saya banyak di Jawa dan di Kalimantan. Ya, itu banyak dijualin lagi tanpa saya awasi. Ya, dan kebanyakan dari mereka akhirnya apa Bapak Ibu udah pertama-tama bagus, keren, ya. Kadang-kadang kalau katanya laler juga bisa kepleset katanya. Betul enggak? Ya, tapi akhirnya lama-lama kulitnya menjadi sensitif, Bapak Ibu. Ya, kulitnya menjadi sensitif, warnanya menjadi pucat, ya, tidak seperti alami, ya, perbedaan antara kulit dengan leher atau dengan tangan itu jadi berbeda. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, dan kalau ditanya sebenarnya orang-orang itu nyaman enggak sih seperti itu? Enggak Bapak Ibu, mereka enggak nyaman. Bahkan kadang-kadang mereka harus musuhan sama matahari. Betul enggak? Ada orang yang kena matahari kayak udang rebus enggak? Ada enggak? Kira-kira nyaman enggak sih? Kayak seperti itu,
Ya, kalau ditanya pasti nggak nyaman Bapak Ibu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir lagi Bapak Ibu. Ya, saya sudah tidak mau menggunakan produknya pada saat itu. Kenapa? Karena saya tahu, saya ngeracik obatnya Bapak Ibu. Orang-orang kimia juga pasti ngerti apa yang dipakai. Ya, itu sangat berbahaya sekali untuk kita pakai jangka panjang. Makanya namanya juga obat yang dikasih sama dokter menggunakan bahan-bahan kimia. Betul nggak? Harus ada batasan waktunya. Tapi kebanyakan mereka menjadikan sebagai sebuah kebutuhan. Dipakai jangka panjang. Betul nggak? Ya, dan notabene yang zat-zat kimia bukan hanya menempel pada kulit tapi bisa masuk ke dalam tubuh. Ya, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatannya. Betul nggak? Makanya banyak Bapak Ibu, kalau orang hamil, perempuan hamil, kalau lagi pakai krim disuruh apa tuh sama dokternya? Berhenti, benar nggak? Kalau aman kenapa harus berhenti? Betul nggak? Pernah nggak ada yang nanya kayak gitu? Bersyukurnya saya waktu saya jadi dokter estetika, saya nggak pernah ditanyain, dok kenapa saya harus berhenti dok? Kalau produknya aman, saya hamil juga boleh dong? Betul nggak? Ya, tapi Bapak Ibu sebuah fakta kalau Anda sudah menggunakan jangka panjang, walaupun Anda berhenti, efeknya itu nggak akan pengaruh Bapak Ibu, itu tetap ada di dalam tubuh. Ya, terutama untuk di bawah kulit, dia nggak akan sulit sekali untuk dikeluarkan. Itu sebabnya fungsi dari galvanik sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang punya riwayat pemakaian jangka panjang seperti itu Bapak Ibu, maka kalau menggunakan galvanik nanti jangan heran Bapak Ibu kalau kulitnya nanti dibersihin dulu. Ya, saya sering mengatakan pada orang-orang lebih baik kulit kamu disehatkan dulu, apa mau saya kinclongin lagi? Benar enggak? Ya. Tapi kebanyakan dari mereka Bapak Ibu ketika mereka usia 50 tahun atau 55 tahun kulitnya udah gak mampu lagi beradaptasi. Sehingga apa? Sehingga mereka udah terima nasib. Benar gak? Kalau ditanya dulu muka saya bersih loh. Ya, sekarang udah gak bisa diapa-apain lagi. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak ya? Banyak Bapak Ibu. Karena itulah faktanya seperti itu. Ya, akhirnya dari situ Bapak Ibu saya mengenal galvanik. Ya, ketika itu saya langsung klik dengan galvaniknya. Kenapa? Karena saya sudah tahu manfaat dari galvanik. Ya, galvanik itu akan memberikan nutrisi ke dalam tubuh, ya, ke dalam kulit, ke dalam kulit, ya. Dan itu tidak bisa kalau kita menggunakan cuma pakai tangan aja. Itu nggak bisa. Jadi alat galvanik itu hanya untuk memasukkan si serum, ya, dan menyehatkan kembali dari dalam. Ya, ada pendetokan dan ada penutrisian. Jadi ada dua hal yang akan terjadi, pendetokan dan penutrisian. Ya, kalau kulitnya sehat, nggak mungkin akan didetok Bapak Ibu, malah jauh lebih bagus, benar nggak? Tapi kalau di dalam kulitnya banyak racun, benar nggak? Ya, akhirnya orang menyebutnya sebagai detok. Ya, dan itu sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Jangankan Anda, saya dulu ya ketika menggunakan galvanik karena saya mukanya udah saya racunin sangat lama Bapak Ibu, saya menggunakan produk-produk dokter itu dari waktu saya masih kuliah. Karena passion saya memang ingin jadi dokter kecantikan. Itu sebabnya saya dari dulu pas di Jakarta tak ada satu dokter pun yang saya lewatkan Bapak Ibu, saya pindah-pindah. Karena saya ingin tahu apa yang mereka gunakan. Selama jadi mahasiswa kedokteran Bapak Ibu, saya sudah berpindah-pindah banyak banget. Sehingga muka saya itu bisa dibilang udah keracunan sebenarnya. Jadi ketika saya menggunakan galvanik Bapak Ibu, muka saya terdetok. Bahkan suami saya pada saat saya menggunakan galvanik, suami saya bilang, kamu itu dokter kecantikan, tapi kok mukanya rusak. Saya sempat rusak Bapak Ibu mukanya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, ngelihat saya sekarang, kira-kira kelihatan nggak kalau muka saya rusak dulu? Enggak ya. Dulu saya mukanya sempat rusak Bapak Ibu. Dan suami saya marah-marah. Ya, tapi saya bilang enggak apa-apa. Saya ingin kulit saya sehat. Saya ingin mengeluarkan racun dari kulit saya sehingga nanti nutrisinya akan bisa bermanfaat ke dalam kulit saya. Saya melalui proses ini kurang lebih sekitar 1 tahun Bapak Ibu. Ya, proses 1 tahun. Tapi setelah itu yang terjadi adalah semakin lama, semakin saya gunakan, kulit saya semakin baik, semakin bagus. Ya, saya dulu punya bolong-bolong, scar, ya, karena saya juga nggak mau di filler, ya, karena saya nggak mau meracuni lagi tubuh kulit saya. Tapi sekarang kelihatannya orang nggak akan nyangka Bapak Ibu. Pasti orangnya bilang, iya Dokter Yulis kulitnya sudah bagus. Saya cuma minum aja.
ya. Tapi kalau orang yang tahu saya dulu, ya, saya sempat mengalami proses detox. Tapi saya menikmati, saya enjoy, saya fun. Kenapa? Saya bersyukur. Saya mengenal Nuskin lebih awal. Ya, mungkin kalau saya mengenal Nuskin waktu usia 50 tahun, saya nggak tahu lagi harus saya perlakukan apa kulit saya nantinya. Entah itu disuntik-suntik kah, entah apa segala macam. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana usia saya dari 50 tahun. Oke, nah dari situlah saya mulai mempromosikan yang namanya galvanik ke customer saya. Ya, ketika itu saya minta mereka menggunakan produk galvanik ya untuk di rumahnya untuk membantu kesehatan kulitnya. Pada saat itu saya ditawarin Bapak Ibu, Dok, ini ada bisnisnya. Ya, siapa di sini yang suka bisnis? Ada? Yang doyan bisnis? Ada nggak yang doyan bisnis? Siapa yang doyan bisnis? Ya, siapa yang doyan duit Bapak Ibu? Oh, baru pada nunjuk tangan. Ya. Bisnis itu duit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pada doyan duit pasti doyan bisnis, betul? Ya, bisa dibilang apa aja gue bisnisin. Ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Supaya apa? Supaya dapat duit Bapak Ibu. Ya, uang bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak ada uang, rasanya mau apa Bu? Nah, ya, uang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang rasanya mau mati. Benar nggak? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dibeli pakai uang Bapak Ibu. Nggak bisa cuma dibeli pakai cinta doang. Benar? Ya, iya sekarang cinta. Nanti mau masuk rumah sakit, masuk sekolah anak, bisa pakai cinta? Nggak bisa. Ya, jadi UUD, ujung-ujungnya duit Bapak Ibu. Dan saya salah satunya orang yang senang sama duit Bapak Ibu. Ya, saya dan suami saya orang yang senang sama duit Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dan suami saya punya impian yang besar. Bukan buat kami, tapi buat anak-anak dan masa depan anak-anak kami Bapak Ibu. Ya, kami punya impian yang besar. Itu sebabnya kami mencari apapun yang berbasic finansial. Event itu membuat kami berjauhan Bapak Ibu. Dulu saya nggak pernah ketemu sama suami saya, nggak pernah tuh kayak begini nih Bapak Ibu nih, mesra-mesra kayak gini nggak pernah. Ya, saya sibuk di mana, suami saya sibuknya di mana. Ya, dan kami nyaris tidak punya waktu yang berkualitas dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga. Kami nyaris nggak punya waktu. Kenapa? Karena waktu kami tukar dengan uang Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti saya Bapak Ibu? Banyak ya, banyak ya. Saya melihat banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan per hari ini saya banyak sekali melihat teman-teman saya yang sejawat menukar waktu dengan uang. Sehingga dia tidak lagi memperhatikan kesehatannya, dia tidak lagi memperhatikan tubuhnya yang sudah semakin lama semakin melar, ya. Dia sudah tidak lagi memperhatikan kesehatan kulitnya, Bapak Ibu. Ya, banyak yang dia korbankan hanya menukar waktu dengan uang. Bapak Ibu, ya. Ini yang membuat saya pada saat itu berpikir Bapak Ibu, ada enggak sebuah bisnis yang bisa memberikan kesempatan untuk saya mempunyai waktu dan mempunyai uang. Ada enggak Bapak Ibu yang berpikir seperti saya? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada ya? Nah, ini yang akan ingin saya sampaikan pada Anda Bapak Ibu. Karena saya melihat bisnis itu di tahun 2011 Bapak Ibu. Di tahun 2009 saya belum melihat bisnisnya Bapak Ibu. Tapi di tahun 2011 saya melihat sebuah opportunity dan itu adanya di Nuskin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya ingin sekali men-sharekan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda yang datang ke sini memang sedang mencari peluang bisnis atau tidak Bapak Ibu. Tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan. Betul nggak Bapak Ibu? Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan ketika Anda melangkahkan kakinya ke dalam ruangan ini. Ya, pasti ini adalah jalan Tuhan kita dipertemukan. Mungkin ini adalah doa-doa Anda Bapak Ibu. Ya, Anda meminta sebuah perubahan karena ingin Anda banyak sekali yang Anda inginkan. Ya, dan saya minta kepada Anda mungkin ini akan menjadi sebuah perubahan untuk Anda seperti Nuskin merubahkan kehidupan kami pada saat ini, ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kami sekarang jadi senangnya berdua terus, kemana-mana berdua terus Bapak Ibu. Ya, kami telah menukar waktu yang telah lama kami lupakan Bapak Ibu. Dulu kami nggak pernah Bapak Ibu mesra-mesra gitu ya. Nanti saya bisa kasih lihat kemarin kami baru pulang dari Eropa Bapak Ibu. Ya, di mana tempat kita foto Bapak Ibu.
Ya, di mana tempat kita foto kayak anak kecil. Bahkan waktu saya ke Eropa kemarin Bapak Ibu, ya, saya dijemputnya pakai limosin Bapak Ibu. Wah, keren ya, keren ya. Tapi saya nggak bawa fotonya Bapak Ibu ya. Oke. Pada saat ini saya tidak berbicara tentang tapi saya ingin berbicara tentang Anda semua di sini. Saya mengawali bisnis ini dari tahun 2011 Bapak Ibu, di mana pada saat saya memutuskan untuk melakukan bisnis Nuskin, orang yang pertama kali melarang saya adalah orang yang berdiri di depan tadi Bapak Ibu. Suami saya Bapak Ibu. Suami saya melarang saya untuk melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Dia bilang, kamu udah punya bisnis yang bagus, kenapa kamu harus memilih bisnis yang lain? Tahu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada suami saya? Saya bilang, saya sangat berterima kasih sekali pada saat ini saya berada di zona nyaman. Saya sangat berada di zona nyaman sekali Bapak Ibu. Saya punya bisnis yang bagus, saya punya suami yang sangat mencukupi saya. Tapi pada saat itu saya bertanya pada suami saya, bisakah kamu menjamin kehidupan saya yang seperti ini untuk 10 tahun di kemudian? Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya anak-anak Bapak Ibu. Saya punya 3 anak laki-laki Bapak Ibu. Saya hanya berpikir 3 anak laki-laki itu akan membawa anak orang lain Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa mendidik anak saya ke jenjang yang lebih baik dari kehidupan orang tuanya Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana dia akan menjadikan atau membawa anak orang lain Bapak Ibu sebagai istrinya. Saya hanya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Simple, tapi itu yang membuat saya bergerak. Lalu suami saya mengatakan apa Bapak Ibu? Suami saya bilang, nikmati aja apa yang Tuhan berikan hari ini. Saya bilang, saya menikmati, tapi saya juga harus menentukan masa depan anak-anak saya. Dan saya mengatakan, tolong izinkan saya, karena saya tidak melihat masa depan saya di bisnis ini. Saya tidak bisa melihat masa depan saya di suami saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena suami saya bukan PNS. Kalau PNS masih lumayan dapat pensiun ya Bapak Ibu, betul nggak? Tapi suami saya seorang swasta Bapak Ibu. Ya, artinya kalau sesuatu terjadi, maka terputus sudah masalah finansial saya Bapak Ibu. Ya, dan saya harus bisa menjamin. Saya harus menjamin kehidupan keluarga saya harus bisa menjamin kehidupan orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Hingga akhirnya saya bilang sama suami saya, tolong izinkan saya melakukan bisnis ini. Ya, saya memang belum bisa menjelaskan, tapi saya melihat masa depan saya di bisnis ini. Dan saya bilang, tolong izinkan saya 5 tahun saja melakukan bisnis ini. Kalau saya tidak menjadi apapun dalam bisnis ini, kamu boleh meminta saya kembali ke tempat saya yang dulu. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Dan Anda tahu Bapak Ibu, doa-doa saya yang utama pada saat itu adalah, saya ingin sekali membebaskan suami saya Bapak Ibu. Saya ingin suami saya melihat bisnis ini suatu saat Bapak Ibu dan membangunnya bersama kami. Ya. Dan saya bersyukur sekali di tahun 2015 ya Bapak Ibu, tepatnya sih di tahun 2015 akhir Bapak Ibu, akhirnya suami saya memutuskan untuk 100% berkomitmen menjalankan bisnis ini bersama saya Bapak Ibu.